Selamat sore. Selamat sore kakak. Saya atas nama Rafael Redu. Saya akan mewawancarai kakak tentang desentralisasi. Oke. Yang pertama, perkenalan dulu kakak. Nama? Baik, saya Mercy dan saya sekarang ibu rumah tangga dan punya usaha kecil-kecilan. Terima kasih kakak. Saya langsung saja. Yang pertama, ini temanya tentang desentralisasi. Jadi yang pertama, kakak tolong berikan penjelasan sepengetahuan kakak apa yang dimaksud dengan desentralisasi. Oke, baik. Desentralisasi menurut pemahaman saya ada versus desentralisasi dan sentralisasi. Kalau sentralisasi dulu, sepengetahuan saya sentralisasi merupakan pemusatan pengambilan keputusan. Misalkan saja untuk dari pemerintahan pusat membuat kebijakan lalu diturunkan ke pemerintahan lokal yaitu tingkat kabupaten, dan tingkat kabupaten tinggal melaksanakannya saja. Terus untuk desentralisasi lebih pada bagaimana pemerintahan lokal atau kabupaten sudah mampu membuat kebijakan dan keputusan sendiri sesuai dengan program kerja tingkat kabupaten itu masing-masing, dan juga sesuai dengan situasi dan kondisi dari kabupaten itu sendiri. Itu pemahaman saya tentang desentralisasi. Yang berikutnya masih tentang desentralisasi, berkaitan dengan tujuan dan fungsi desentralisasi. Coba kakak jelaskan menurut pemahaman kakak sendiri. Sederhana, dan masyarakat nih ibu rumah tangga lagi, pemahaman tentang desentralisasi itu tujuannya. Tujuan itu sebenarnya lebih bagus sehingga pemerintah lokal atau kabupaten bisa atau mampu mengambil keputusan sendiri dan kebijakan untuk mengurus rumah tangga kabupatennya masing-masing. Itu seperti itu. Oke. Yang berikutnya berkaitan dengan desentralisasi juga, tapi tolong kakak berikan contohnya yang berkaitan dengan desentralisasi sendiri menurut pemahaman kakak. Sesuai dengan tujuan tadi, desentralisasi itu di mana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan lokal atau kabupaten untuk membuat kebijakan dan keputusan sendiri. Baik, perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Indriani Prodi M.Ola, semester 6 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan mewawancarai Ibu dan Bapak mengenai pengertian dari desentralisasi, fungsi sama tujuan dari desentralisasi. Di sini Bapak dan Ibu tahu apa itu desentralisasi? Kami tidak tahu. Baik, saya akan menjelaskan. Desentralisasi itu adalah suatu penyerahan kewenangan kekuasaan dari pemerintah pusat ke pemerintahan daerah. Dan yang kedua, fungsi dari desentralisasi. Fungsi dari desentralisasi adalah yang pertama, satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Yang kedua, satuan desentralisasi lebih inovatif. Dan yang ketiga, satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang tinggi, komitmen, dan lebih produktif. Adapun dari tujuan desentralisasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, pemerintahan daerah, yaitu yang pertama pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, penciptaan stabilitas politik. 4. Pewujudan demokratis sistem pemerintahan di daerah. Dan yang kelima, kepentingan pemerintahan daerah dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, mewujudkan kesetaraan politik. Yang kedua, menciptakan akuntabilitas. Dan yang ketiga, mewujudkan keresponsifan lokal. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan kepada Bapak Ibu, karena Bapak Ibu tidak tahu apa sih itu desentralisasi, tujuan dan fungsi. Terima kasih waktunya. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Lunita J.E. dari STPM Santa Ursula semester 6. Di sini saya mendapatkan mata kuliah desentralisasi untuk mewawancarai masyarakat. Apakah yang kakak ketahui tentang desentralisasi tersebut? Baik, terima kasih karena Ade telah memilih saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Lian.
yang saya ketahui tentang desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan. Tujuan desentralisasi yang saya ketahui adalah meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam pencapaian tujuan organisasi. Baik, terima kasih Adet. Kakak telah atas waktunya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pak. Baik, perkenalkan nama saya Maria Elviana Kune. Saya dari kampus STPM, program studi ilmu pemerintahan. Di sini saya mau meminta waktu Bapak untuk saya wawancarai beberapa menit tentang desentralisasi. Baik, apakah Bapak tahu tentang desentralisasi? Perlu saya jelaskan bahwa desentralisasi itu merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam struktur organisasi. Jadi, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan. Jadi desentralisasi itu tuh contohnya seperti penyerahan kekuasaan dari bupati kepada camat atau kepada karyawannya untuk turun bersosialisasi langsung kepada pemerintah daerah. Apakah Bapak bisa berikan contoh tentang desentralisasi? Bisa, tapi ini dari instruksi dari perdesaan baru naik ke atas. Itu perdesa wawancara dengan masyarakat, itu namanya desentralisasi untuk kepemerintahan. Misalnya wewenang untuk dari bupati harus ke majikan, ke pacama, ke kepala desa, itu saja. Ke atas lagi ke Jakarta misalnya dari Dewa, itu saja secara logika. Baik Pak, terima kasih. Mungkin hanya itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Pagi. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Apakah mungkin pernah mendengar arti atau tujuan dari kata desentralisasi? Baik, dari kata tersebut sering mendengar dan artinya mungkin sudah tahu, tapi ada baiknya Ade bisa memperjelaskan tentang kata desentralisasi itu. Desentralisasi itu saya akan menjelaskan sedikit ya, secara singkat arti dari desentralisasi itu. Desentralisasi itu penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Apakah Muhammadin pernah melihat atau mengalami terkait dengan desentralisasi itu, penyerahan urusan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang ada di kabupaten ini? Dari yang saya mengetahui, urusan-urusan pusat yang di daerah memang sudah akan dialami. Yang saya tahu yang pernah terjadi pada pemerintah daerah itu keluarga-keluarga tidak mampu. Karena contoh salah satunya itu saya sebagai pekerja disabilitas, sering ada bantuan berupa di bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi usaha, dan kesejahteraan masyarakat umum yang tidak mampu, khususnya untuk kaum disabilitas. Ya, kami disabilitas sering mendapat bantuan berupa yang kesehatan, itu membantu kartu KIS, membantu penunjang pemeriksaan kesehatan, dan juga alat-alat bantu berupa tongkat untuk tunanetra, kursi roda, dan ada juga kaki palsu, untuk pembuatan palsu, dan untuk
bantuan juga berupa ekonomi. Kemarin juga sempat kami mendapat bantuan ekonomi berupa alat-alat bantu penunjang ekonomi yang disabilitas khususnya yang sudah berusaha. Ada yang dapat mesin jahit, ada yang dapat motor roda 3 berupa untuk bisa mereka berjualan menggunakan kursi motor roda 3 itu. Ada juga disabilitas yang punya keterampilan servis elektronik, didapat dengan alat-alat penunjang servis elektronik itu, dan juga yang salon itu yang pemangkas rambut yang berbantuan juga dari Kementerian Sosial. Jadi itu juga mungkin, dan juga ada bantuan berupa beasiswa itu juga sempat itu lewat ada yang beasiswa untuk yang disabilitas, ada untuk anak yatim piatu dan orang tua tidak mampu, beasiswa berupa kartu yang mendapatkan KIP, juga itu menunjang pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Dan juga sempat saya tahu dan alami dan melihat itu sangat membantu, itu bantuan berupa bantuan langsung tunai untuk keluarga-keluarga tidak mampu, dan PKH. Itu PKH itu sangat-sangat membantu keluarga tidak mampu, itu sampai dengan lansia juga, disabilitas juga mendapat bantuan dari pusat untuk di daerah. Berupa ada juga dana desa. Dana desa itu sangat membantu warga-warga di desa. Kita di kota dengan bantuan juga sudah mengena dengan betul-betul, tapi yang dana yang dapat selama ini di desa itu sangat membantu masyarakat desa karena dengan ekonomi yang minim, jadi sangat membantu. Itu juga itu dana desa itu sangat membantu masyarakat. Itu dari saya saja penjelasan tentang bantuan-bantuan. Terima kasih Wanti untuk penjelasan singkatnya ya. Mungkin penjelasan singkat dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ke daerah kabupaten dalam memberikan bantuan yang berupa bantuan sosial kepada masyarakat. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktu dan penjelasan singkat dari Wanti kepada saya. Terima kasih. Selamat siang saudara, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan, sudah berkenan untuk mengikuti wawancara singkat bersama saya. Baik, saya pertama-tama mungkin saya kenalkan nama lengkap saya Sebastian Srenatan, Bisnis Pengeringan. Saya mahasiswa aktif dari Sekolah Tinggi Penanganan Masyarakat STPMD. Mungkin sebelum kita lanjut ke topik wawancaranya, mungkin saudara bisa memperkenalkan nama. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya dari saudara Rena. Nama saya biasa dipanggil Vito. Saya juga sedang studi di Universitas Flores. Baik, terima kasih. Mungkin tanpa memperlama waktu lagi, kita langsung saja kepada materinya. Jadi wawancara kali ini tentang desentralisasi. Apa yang saudara ketahui tentang desentralisasi itu? Kalau menurut saya sendiri, desentralisasi itu merupakan pemberian kewenangan dari pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah dengan tujuan untuk membentuk suatu delegasi agar dapat bertanggung jawab secara mandiri. Oke, baik, mungkin dari penerapannya itu mungkin seperti apa Pak, saudara? Untuk penerapan dari pemerintahan pusat ke daerah itu delegasinya itu seperti apa penerapannya? Kalau menurut saya, dia punya penerapannya itu, contohnya misalnya di suatu daerah ada sebuah perkebunan yang belum diolah, jadi pemerintahan pusat akan menyerahkan tanggung jawab dan wewenangnya kepada pemerintahan daerah agar perkebunan tersebut bisa diolah dengan baik dan digunakan juga secara baik agar merata ke seluruh masyarakat. Itu saja. Mungkin ada tambahan mungkin tentang pendapat saudara mungkin tentang desentralisasi ini? Kalau menurut saya itu saja yang saya tahu, karena bukan ini juga bukan bisa punya bidang.
baik, mungkin sekian saja mungkin pandangan saudara tentang desentralisasi itu. Mungkin kesimpulan dari saudara mungkin seperti ini: melipat kekuasaan dan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah untuk mengurusi rumah tangganya sendiri, dan penerapannya mungkin seperti contoh tadi yang saudara sudah sampaikan, perkebunan begitu mungkin yang bisa di daerah tersebut. Mungkin pemerintah pusat memberikan kewenangan untuk diolah sendiri oleh pemerintah daerah. Seperti itu saja mungkin kesimpulannya. Saya rasa terima kasih saudara sudah berkenan untuk diwawancara. Mungkin terima kasih dan selamat.